Usai mengamankan para nelayan pelaku penangkapan ikan dengan cara-cara ilegal, rupanya petugas masih akan melanjutkan penyisiran di kawasan perairan lepas ini. Karena berdasarkan informasi dari radio komunikasi yang juga sempat saya dengar tadi, di wilayah perairan terdapat pulau-pulau kecil terluar yang sering digunakan sebagai tempat bersembunyi para pelaku kriminal, terutama penyelundup satwa dilindungi ke luar negeri. Setelah beberapa mil perjalanan, sebuah pulau kecil terluar yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku dan penadah satwa yang dilindungi sudah tampak dari kejauhan. Di daerah ini memang banyak terdapat beberapa pulau yang memang sangat strategis tempatnya, karena jarang sekali dilalui patroli petugas alias jauh dari jangkauan dan pantauan. Kapal yang kami tumpangi pun harus berhenti di tengah-tengah laut agar tidak mencurigakan. Sementara untuk mencapai pulau, petugas secara berhati-hati menggunakan perahu karet bermesin tempel yang hampir tidak bersuara. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang yang ada di pulau sana. Satu persatu pasukan mendarat di pulau secara diam-diam. Tampak pasukan katak bersenjata lengkap yang pertama kali mendarat. Pasukan ini bertugas untuk mengintai dan mematahkan situasi dan kondisi yang ada di pulau. Setelah pasukan katak masuk dan melokalisir lokasi, pasukan bantuan perahu karet mulai merapat ke pantai. Petugas gabungan bersenjata lengkap ini kemudian masuk ke dalam hutan dan bersama-sama melakukan tugas pengintaian sebelum melakukan penyergapan. Saya sendiri mendapat giliran terakhir bersama Komandan Lanal Bengkulu, Pak Sukrisno, untuk mendarat di pantai. Rasa keingintahuanlah yang membawa saya hingga datang ke tempat yang jauh dari mana-mana ini. Oleh karena itu, saya harus berada di garis belakang untuk menghindari bahaya jika terjadi kontak senjata. Agar tidak mencurigakan, kami pun harus berjalan sambil mengendap-endap di balik semak dan rerumputan. Cukup berbahaya, apalagi ia tampak liar dan terus berusaha menyerang saya. Butuh kehati-hatian untuk mendekati ular besar ini, karena jika sampai lengah akan sangat
Mana barang-barang? Malaysia. Hah? Malaysia. Ada jual ya? Ya. Ya. Betul ya, ular kalian ya? Lepas nih ya? Peliharaan. Ya, bukan peliharaan. Mau dikirim kemana ularnya? Malaysia. Wah, betul kan, Pak? Berapa binatang yang ada di sini? Benar, melaporkan. Sudah kita tangkap tersangka yang tadi kita intai. Tersangka ada 5 orang dengan barang bukti, 1 lutung, siamang, 1 anak beruang. Berapa orang? Tersangka ada 5 orang. Disinyalir barang-barang akan dijual ke Malaysia. Yang tertua siapa? Siapa namanya? Teroba. Sudah berapa lama jadi penyelundup binatang? 3 tahun. Kamu melanggar lingkungan juga. Ini binatang-binatang kamu bawa keluar. Kamu melanggar nggak? Tahu, Pak. Kalau tahu jangan dilaksanakan. Ya sudah. Barang-barangnya disita. Siap. Diserahkan ke yang berhak. Siap. Biasanya dan mereka mengirim ular-ular seperti ini ke sana atau binatang-binatang lainnya itu untuk dijual ke kebun binatang atau ke penghobi dengan harga yang memang sangat mahal dan kalau sudah sampai ke Malaysia sebetulnya nggak boleh karena sekarang binatang-binatang ini udah langka banget, udah susah ditemuin. Nah, kalau begitu Dani diamankan di sini untuk diproses lebih lanjut. Cidan melaporkan. Senjata 1 diamankan. Dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun, aktivitas melanggar hukum tetap saja akan terjadi. Adanya kesempatanlah yang menjadikan para pelaku ini berani mengambil resiko dengan memperjualbelikan satwa-satwa dilindungi. Namun jika kesadaran akan perlindungan terhadap satwa-satwa mulai terbangun, sedikit banyak akan menutup pintu atau celah yang mungkin bisa dijadikan kesempatan berikutnya bagi para pelanggar hukum.